Halo semuanya, nama saya Endro Lewijaya. Saya dari kelas X53 dan pada tugas kali ini saya sekelompok dengan teman saya bernama Gabriel Prakosa dari kelas X53. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 contoh soal beserta penjelasan dan jawabannya tentang GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Rumus yang digunakan untuk mengerjakan 3 soal ini itu menggunakan hanya satu rumus, yaitu rumus dasar yang sangat dasar dari GLBB, yaitu VT sama dengan V0 ditambah A dikali T, di mana VT adalah kecepatan saat waktu tertentu, saat second tertentu, dan satuannya itu meter per second. Terus VO itu kecepatan pada awal kecepatan, jadi awal mula kecepatannya itu dengan satuan sama meter per second juga. Terus percepatan A itu percepatan itu dengan satuan itu meter per second kuadrat. Lalu ada T itu waktunya, jadi secondnya, jadi berapa lama berjalannya itu, nah itu secondnya, itu waktunya itu dihitung. Jadi langsung aja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama itu gini. Sebuah mobil mulai bergerak dari keadaan diam dengan percepatan tetap 24 meter per second kuadrat. Maka kecepatan mobil setelah bergerak selama 10 second adalah. Jadi ini sebuah mobil bergerak dari keadaan diam. Berarti keadaan diam itu mulai bergerak dari keadaan diam. Berarti V0 nya itu sama dengan 0. Lalu ini diketahuinya ya, V0 nya sama dengan 0. Lalu ada dari keadaan diam percepatan tetap ya. Percepatan tetapnya 24 meter per second kuadrat, percepatan tetapnya. Nah, kecepatan tetapnya 24 meter per second kuadrat, jadi A nya 24 meter per second kuadrat ya, per second kuadrat. Terus ada juga maka kecepatan mobil setelah bergerak selama 10 second. Jadi kurun waktunya bergeraknya itu 10 second, 10 detik. Maka T nya itu bisa dikatakan 10 second ya. Jadi diketahui V0 nya sama dengan 0, A nya atau percepatannya itu sama dengan 24 meter per second kuadrat, dan T nya itu 10 second ya. Nah dari rumus ini ya kan, kita kan pakai cuma satu rumus nih kan. Ini ada VT sama dengan V0 tambah A kali T. V0 nya udah dapet, A nya udah dapet, T nya udah dapet. Yang ditanya adalah kecepatan mobil setelah bergerak. Berarti kecepatan mobil setelah bergerak itu kecepatan pada waktu tertentu. Kecepatan pada waktu tertentu itu VT, berarti yang dicari ini VT-nya. Nah, kita pakai rumus ini. VT sama dengan V0 tambah A kali T. VT-nya kita kan nggak tahu, VT-nya tanda tanya. Nah, sama dengan V0-nya 0, karena dia tadi kecepatan diam kan, bergerak dari keadaan diam. Diam ini berarti 0. Nah, jadi 0 ditambah A-nya itu percepatan. Nah, percepatannya ini 24 meter per second kuadrat ya. Karena ini percepatan ya, 24 meter per second kuadrat. Nah, terus ini T-nya dikali T. A dikali T. T-nya ini 10 second, 10 detik ya. Jadi VT-nya sama dengan 0 ditambah 24 dikali 10 ya kan, 24 meter per second kuadrat dikali 10 second. Nah jadinya VT-nya 240 meter per second. Nah itu VT-nya jadinya 240 meter per second jawabannya. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Jadi soal yang kedua ini soalnya waktu yang diperlukan sebuah mobil yang bergerak dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Jadi percepatannya 2 meter per second kuadrat. Untuk mengubah kecepatan dari 10 meter per second menjadi 30 meter per second adalah.
Nah, ini dia ditanyanya waktunya ya. Jelas-jelas di sini waktu yang diperlukan sebuah mobil. Berarti ditanyakan waktu ya ini ya. Berarti ini nyarinya kita nyari T. Kita cari T di sini. Bergerak dengan kecepatan 2 meter per second kuadrat. 2 meter per second kuadrat ini menjadi A-nya untuk mengubah kecepatan dari. Nah, dari ini kecepatan dari ini berarti kecepatan awal. Kecepatan awalnya 10 meter per second menjadi 30 meter per second. Nah, 30 meter per secondnya ini kecepatan pada waktu tertentu. Nah, waktunya ini yang harus kita cari. Jadi, penyelesaian soalnya kayak gini. Diketahui kan tadi VT-nya 30 meter per second, VO-nya 10 meter per second, dan percepatannya 2 meter per second kuadrat. Ditanyanya T. Kita sama kayak pakai rumusnya tadi, VT sama dengan VO ditambah percepatan A dikali T. Nah, ini VT-nya 30, jadi kita masukin aja 30 sama dengan VO-nya ini 10. 30 sama dengan 10 ditambah 2 meter per second kuadrat dikali tanda tanya. T-nya kan tanda tanya. Berarti sama dengan 30 meter sama dengan 30 meter dikurang 10 meter ya kan, sama dengan 2 meter dikali tanda tanya. Nah, ini kan 2 sama dengan kan 20. 30 kurang 10 kan 20. Nah, 20 sama dengan 2 dikali tanda tanya. Nah, kalau ini pasti udah gampang dong, udah bisa jawab dong. T-nya berarti 10 kan. Kan 20 dibagi 2 kan 10. Nah, jadi hasilnya T-nya adalah sama dengan 20. T-nya 10, sorry. T-nya 10. Jadi T-nya 10 second. Jadi waktu yang diperlukan sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan sekian 2 meter per second kuadrat tadi untuk mengubah kecepatan dari 10 meter per second menjadi 30 meter per second adalah 10 second. Sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Jadi soal yang ketiga tuh gini, ada kereta yang awalnya diam mulai berjalan. Dalam 10 second, kereta melaju dengan kelajuan 30 meter per second dalam 10 second. Jadi dia mulai berangkat itu 10 second setelah itu dia menjadi kecepatannya 30 meter per second. Jadi tadi awalnya dia diam. Terus mulai dari detik itu dihitung 10 second dia melaju kan 10 second. Nah, 10 second itu pas di 10 second itu di detik ke 10 itu dia 30 meter per second kecepatannya. Nah, pertanyaannya berapakah kecepatan yang dialami kereta? Ya, jadi di sini kita juga udah ketemu 3 unsurnya ya dari dari rumusnya. Jadi ini VT-nya kan 30 ya. VT-nya 30 kecepatan pada waktu tertentu, pada waktu 10 second kan 30. Nah, terus V0-nya kan 0. Dia kan tadi kan dibilang di sini kan kereta yang awalnya diam mulai berjalan. Yang awalnya diam itu berarti nggak ada kecepatan sama sekali, berarti 0. VO-nya 0. A-nya percepatannya yang dipertanyakan. A-nya yang dipertanyakan. Lalu T-nya itu 10. Ya, 10. Nah, sekarang kita masukin ke dalam rumus. Ini kan yang diketahui nih. Kita masukin semua ke dalam rumus. Jadinya VT sama dengan V0 tambah A dikali T, ya kan? Jadinya 30 sama dengan 0 ditambah tanda tanya dikali T. Nah, 0-nya ini kan 0 ditambah, kalau 0 ditambah itu kan pasti kan nggak bakal nambah juga kan, nggak bakal berarti lah ya, nggak berarti. Jadi 0-nya kita hilangin aja bisa ini. Jadi 30 sama dengan tanda tanya dikali 10. T-nya kan 10 tadi ya. Nah, jadi angka berapa? Angka berapa yang kalau misalnya dikali 10 itu menjadi 30? Ini gampang banget sih sebenarnya. Jadi 30. Nah, tanda tanyanya ini kan A, percepatannya. Nah, percepatannya sama dengan, jadi kita balik. Percepatannya sama dengan 30 dibagi 10 meter per second kuadrat.
Ya kan satuannya kan meter per second kuadrat. Jadinya sama dengan kecepatannya 3 meter per second kuadrat. Sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.